Good morning students. Nah, pagi ini Miss Yuni akan kirim video tutorial tentang lesson 3 unit 3, I want a sandwich please. Oke. Nah, dalam unit ini ada 3 hal yang harus kalian pahami. Oke, di dalam unit ini ya. Yang pertama adalah bagaimanakah cara untuk menawarkan 2 pilihan makanan dan bagaimana cara menjawabnya. Oke, yang pertama, bagaimana cara menawarkan 2 jenis makanan atau minuman dan bagaimana menjawabnya. Nah, hal ini sudah pernah kita latih waktu kita di gymnastic room. Masih ingat? Kita berlatih bagaimana cara menawarkan makanan dan menjawabnya. Harus dengan kata ini. Do you want? Terus makanannya, pilihan makanannya atau pilihan minumannya. Do you want pizza or sandwich? Pilihannya. Oke, dan cara menjawabnya, I want makanannya, please. Jangan lupa ada kata please. Ini menunjukkan sopan. Kalau I want sandwich, ini biasanya anak-anak yang masih kecil sekali, mereka belum diajarkan bagaimana cara menjawab dengan sopan. It's okay, tapi setelah kalau kelas 3 tidak boleh. Hanya begini, I want sandwich, I want pizza. Itu sudah tidak seperti itu tingkat kalian. Kalian harus pakai ada please. I want a sandwich please. Oke. Nah, ini adalah yang kita latih di gymnastic room. Basicnya seperti ini. Untuk pengembangannya, di bagian belakangnya bisa kalian tambahkan keterangan in your sandwich. Do you want tomato or lettuce in your sandwich? In your sandwich itu bisa diganti dengan for breakfast misalnya. Jadi kalau digabung dengan yang ini, do you want pizza or a sandwich for breakfast? Do you want pizza or a sandwich for lunch? Do you want tomato or lettuce for dinner? Ini boleh dikasih keterangan tambahannya. Tapi jawabannya tetap sama. I want tomato please. Tidak usah ditambah in my sandwich for dinner, for lunch. Tidak usah. Jawabannya tetap sama. Seperti ini. Ya, ini yang pertama. Bagaimana cara menawarkan dan menjawab. Oke. Nah, yang kedua. Terus bagaimana Miss kalau kita mau menanyakan pilihan orang lain atau kesukaan orang lain? Nah, kita belajar di sini. Oke. Contohnya misalnya. Mama sukanya sandwich atau pizza ya. Nah, jadi kalian sekarang sudah bisa untuk menanyakan pilihan dari orang lain. Tidak hanya face to face dengan orang di hadapan kalian. Kan ini do you, apakah kamu suka ini? Tapi kita mulai bertanya untuk orang lain. Apakah mama atau papa atau misalnya teman kalian sukanya apa ya? Nah, kita belajar di sini. Ini poin yang kedua, bagaimana cara menanyakan pilihan atau kesukaan orang lain. Nah, kalau di sini kita pakai do you, kalau orangnya tidak you lagi, tapi orang lain, nama, misalnya ini Max adalah laki-laki. Ingat, kalau he, she, it, harus pakainya does, bukan do lagi. Ya, do itu hanya untuk I, you, we, they. I, you, we, they. Kalau he, she, it pakainya does. Jadi cara bertanya seperti ini. Does Max, orangnya ya, ini bisa diganti jadi siapapun, bisa Budi, bisa Toto, bisa Sinta, bisa Ayu, terserah. 1, 2, eat out or stay home. Di sini dikasih kata to karena di sini ada kata kerja. Jadi ini pilihan untuk yang nomor 2, ini adalah untuk pilihan kata kerja. Misalnya, apakah mama mau tidur atau mau makan? Apakah papa mau berenang atau bekerja? Nah, itu adalah kata kerja. Pakai to. Misalnya, does mom want to eat or sleep? Does dad, father, want to swim or work? Itu kata kerja. Harus pakai kata to. Tapi kalau makanan, kalian lihat di nomor 3. Okay. Does Max want salad or chicken soup? Langsung makanannya, tidak pakai to lagi, tidak ada to di sini. Jadi tidak boleh pakai to. Ini adalah jebakan kecil yang bisa Miss kasih untuk kalian pada saat tes nanti.
hati-hati ya. Jadi kalau to hanya untuk yang kata kerja sebelahnya. Kalau tidak ada kata kerja langsung saja. Makanannya apa dan apa. Nah, cara menjawabnya kalau tadi kan I want. Saya mau ini. Kalau ini dia, kenapa pakai he? Karena Max ini adalah laki-laki. Kalau perempuan berarti she. He wants, jangan lupa ada s di belakangnya. Kalau he, she, it, tadi he, she, it pakai does dan wants-nya tambah s di sini. He wants, tuh apa pilihannya apa? Kalau makanan berarti he wants salad misalnya. Chicken soup, tergantung dari pilihan dia. Tapi di sini dalam PR yang ini dia mintanya dia mau chicken soup ya. Lihat di sini. Max ditanya oleh temannya ini, jawabnya langsung I want chicken soup please, karena mereka berhadapan, harus pakai please. Tapi kalau di sini kita lagi membicarakan tentang Max, kita tidak bicara langsung dengan Max, maka jawabannya he wants chicken salad. Sudah, tidak ada please lagi di sini. Ya, please hanya digunakan pada saat kalian berhadapan dengan orangnya langsung. Kalau kalian menjawab pilihan orang lain, tidak usah pakai please di sini. Oke. Ini yang kedua. Ada satu tambahan lagi. Ini kita dari tadi bertanyanya, what do you want? I want jawabannya. What does Max want? Jawabannya want. Nah, perhatikan di halaman yang terakhir dari unit ini. Coba kalian buka page nih, 80. Lihat. Do you like? Nah, kalau ditanya pakai like, menggunakan like, jawabannya like lagi. Jangan do you like, I want. Enggak. Do you like ini jawabannya I like apa. Kalau do you like apa atau apa, kalian jawabannya I like. Tapi kalau do you want, jawabannya want. Itu hanya satu catatan tambahan dari Miss ini ya. Jadi tergantung kalau ditanyanya want, jawabnya want. Dia tanyanya like, jawabnya like. Oke. Siap ya? Jadi satu sudah tadi belajar tentang bagaimana cara menawarkan sesuatu pilihan dan bagaimana menjawabnya. Yang kedua, bagaimana kalau kita menanyakan pilihan orang lain dan bagaimana cara menjawabnya. Siap? Nah, yang ketiga, kalian harus mengerti dan memahami apa perbedaan antara an, and some. Apa sih artinya itu, Miss? Nah, kalian lihat di PR kalian ini. Ya, di PR yang ini. Oke. Ini PR yang hampir sebulan yang lalu ya. Hampir sebulan lalu. Jadi ini adalah tugas pertama yang dikumpulkan di sekolah waktu itu. Nah, di sini Miss kasih contoh. Example is contoh. Oke. Lihat. Ada some di sini, ada di sini dan an di sini dan di sini. Ingat dari catatan Miss, itu digunakan untuk sebagai satuan untuk benda-benda yang bisa dihitung dan jumlahnya hanya satu. Sebuah apel, sebuah pisang. Hanya satu. Kalau lebih dari satu, tidak boleh pakai an, tidak boleh pakai Ini hanya untuk yang jumlahnya satu. Ya. Nah, kalau an apple, ini digunakan untuk benda yang huruf depannya itu bunyinya vokal. Bunyinya. Bukan hurufnya saja. Ya, tapi Miss mau menanamkan dalam benak kalian bunyinya. Wow, dia berjalan. Bunyinya ya, bunyinya yang vokal. Yang ini yang untuk benda yang huruf depannya bunyinya konsonan. Bunyinya. Kenapa Miss tekankan bunyinya? Karena nanti ada kata-kata, kalian akan belajar kelas 4 atau di kelas 5 nanti. Ada kata yang depannya hurufnya huruf vokal, tapi ternyata dibacanya konsonan. Dan ada juga kata yang huruf depannya konsonan, tapi nanti dibacanya adalah vokal. Nanti ada. Dan itu adalah jebakan banget. Itu adalah jebakan banget yang bikin orang jadi salah penempatan en dan e-nya. Ya, jadi dari sekarang Miss tekankan bunyinya vokal, bunyinya konsonan. Ya, oke. Untuk some itu digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung. Masa bisa? Sebuah air. Kan jawabnya bingung. Apakah kamu mau sebuah air?
pasti akan berpikir, bagaimana caranya bisa sebuah air? Memang bisa dihitung airnya, tidak. Untuk benda yang tidak bisa dihitung, jadi tidak bisa ditambahkan kata sebuah di depannya, pakainya some. Some juice. Juice juga tidak bisa dihitung, kan air kan, dia berbentuk cairan, jadi tidak bisa dihitung. Water juga adalah cairan, tidak bisa dihitung. Apalagi sih yang tidak bisa dihitung? Beef, dalam pelajaran kalian ini adalah beef. Beef itu kan daging sapi. Miss, daging sapi kan bisa dihitung? Jawabannya adalah tidak. Kenapa tidak? Karena logikanya begini. Kalau beef, ya, dipotong-potong menjadi kecil-kecil, atau beefnya segede satu ekor sapi misalnya, itu tetap namanya beef. Atau gini misalnya, kalau kalian ke tukang sayur di pasar, mama misalnya, Mang beli sapi, beli daging sapi, pasti Mangnya akan bertanya, berapa kilo Neng? Berapa banyak Neng? Nah itu pasti akan ditanyakan. Dan jawabannya tidak bisa sebuah, 2 buah, 3 buah, enggak. Tapi harus dengan satuannya, 1 kilo, 2 kilo, sepotong, 2 potong. Nah itu kalau ada keterangan seperti itu berarti tidak bisa dihitung. Oke. Dan satu lagi berarti kalau tadi ini e dan en untuk yang bisa dihitung dan cuma 1. Nah gimana Miss kalau apple-nya ada 2? Atau banyak, misalnya apples, bananas. Nah bananas dan apple berarti satuan depannya adalah some. Jadi some itu digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung atau benda yang bisa dihitung tapi jumlahnya lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 1000, sejuta, pakainya some. Oke? Nah itu. Itu yang ketiga. Jadi kalian harus bisa memahami 3 hal di sini. Apalagi apa saja tadi yang pertama? Bagaimana kalian bisa menawarkan 2 pilihan makanan atau minuman? Dan bagaimana cara menjawabnya. Oke, yang kedua, bagaimana cara kalian menanyakan pilihan dari orang lain. Pilihan makanan atau pilihan kegiatan dari orang lain. Oke, dan bagaimana cara menjawabnya. Yang ketiga, kalian harus memahami bagaimana penggunaan en, dan some. Kalian perhatikan, waktu pertama kita hanya berlatihnya tomato and lettuce. Lettuce. Tidak ada awalnya di depannya. Tidak ada. Setelah ini paham, baru di belakangnya ini mulai masuk. Jadi soda, grape juice. Soda tidak bisa dihitung. Grape juice tidak bisa dihitung. Berarti dua-duanya some. Some. Do you want soda or grape? Some soda or some grape juice. Jadi di PR yang ini, kalau di lembar kalian itu bentuknya seperti ini waktu itu. Sama Miss sudah disalin ulang ininya, tapi kalian bisa lihat gambarnya di sini. Ya, di sini. Jadi di sini kita belajarnya bagaimana cara menanyakannya plus dengan satuan di depannya. Gitu. Oke, sampai sini dulu anak-anak video tutorial kita yang pertama. Pelajari baik-baik karena dari sini kalian nanti akan mendapat tugas praktek untuk menjadi guru kan? Nah, kalian harus menerangkan materi ini dalam waktu maksimal 5 menit. Ya, kalian harus menerangkan pada Miss ini maksimal 5 menit. Maksimal itu berarti paling lama. Paling lama 5 menit. Waktunya nanti akan Miss tulis di grup kapan mengumpulkan tugas praktek yang itu. Yang ini, yang kita kalian menjadi guru dan Miss menjadi murid, ya. Jadi kalian boleh ambil bahan-bahannya dari yang Miss terangkan sekarang, video tutorial sekarang. Atau kalian punya cara penyampaian sendiri, boleh. Ya. Oke, terima kasih anak-anak. Semangat belajar, tetap semangat. Ingat, Nabi Nuh saja dia harus tinggal di dalam kapal selama lebih dari kita loh, 8 bulan kalau nggak salah. Kita hanya baru berapa? Sebulan lebih ya. Semangat ya. Semangat. Semangat ini adalah untuk kebaikan kita. Ini bukan supaya pemerintah ingin supaya kita di rumah aja gitu, atau guru-guru tidak ingin bekerja, tidak. Ini untuk kebaikan kita, untuk kesehatan kita. Jadi ingatkan mama papa, ingatkan adik-adik, ingatkan kakak, ingatkan oma opa, tetap cuci tangan yang rajin, jangan keluar rumah. Kalau mau keluar harus pakai masker, jangan lupa, walaupun hanya buka pagar keluar, harus pakai masker. Jaga kesehatan sendiri ya, dan jangan lupa selalu berdoa minta perlindungan Tuhan. Ya anak-anak. Okay, goodbye children. God bless you all.
Bye, see you soon.